24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35 itu menjadi orientasi ayat kita pada kesempatan ini. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 terlebih dahulu. Pada hari itu juga dua dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Perkataan catatan Injil ini diawali dengan sebuah peristiwa pada hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Para wanita sudah mengabarkan kalau Yesus sudah bangkit. Beberapa murid Yesus lainnya juga sudah membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Namun ada dua orang murid Yesus yang justru pada hari itu meninggalkan Yerusalem menuju suatu desa kecil yang bernama Emmaus. Mereka meninggalkan Yerusalem karena mereka tidak mempercayai berita tentang kebangkitan Yesus tersebut. Saya bahkan highlight di sana, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dilanjutkan Lukas 24 ayatnya yang ke-17 sampai 24. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Di tengah perjalanan, kedua murid yang sedang bercakap-cakap tentang situasi hangat yang sedang terjadi itu dihampiri oleh seorang asing yang tidak mereka kenali, yang tidak lain adalah Yesus sendiri. Tanpa kedua murid mengajaknya berbicara, Yesus bertanya seolah-olah ingin mengetahui apa yang sedang mereka perbincangkan. Kedua murid itu sedang membicarakan tentang kejadian yang baru saja menimpa Yesus, yaitu tentang kematiannya dan kabar tentang kebangkitannya. Nah, menariknya lagi adalah mereka juga mengungkapkan harapan-harapan mereka sekiranya Yesus tidak ditangkap. Jadi rupanya memang mereka masih mengharapkan apa yang mereka pahami tentang Mesias versi pikiran mereka. Nah, mereka adalah murid-murid yang mengalami kekecewaan sampai galau akibat Yesus tertangkap, disiksa, disalibkan, mati hingga dikuburkan.
sebuah kenyataan yang sulit untuk diterima. Mereka masih berduka, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa keberadaan Yesus di tengah-tengah mereka lagi. Akhirnya pilihan terakhir adalah pulang ke kampung halaman mereka. Padahal mereka berharap kalau Yesus itu tetap hidup, dengan keberadaan Yesus sebagai Mesias yang berkuasa, Yesus dapat membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Sampai di situ mereka punya harapan dan pemikiran. Nah, menarik tentang Kleopas. Ya. Kleopas di dalam bahasa Yunani, di mana Kleopas itu seorang dari 2 murid Yesus yang sore hari pada hari pertama Paskah disapa oleh Yesus yang telah bangkit ketika mereka kembali ke rumah mereka di Emmaus. Ya, ini catatan tentang Kleopas. Nah, nama Kleopas ini juga spell pengucapannya Klopas. Ya. Disebut di Yohanes 19 ayat 25, di situ disebut bahwa seorang perempuan yang berdiri dekat salib ialah Maria Hethau Klopa. Ya. Suatu ungkapan dalam teks asli di Injil yang artinya istri Klopas. Ya. Pandangan bahwa Klopas ialah bapak rasul yang ada di dalam daftar-daftar rasul-rasul disebut Yakobus anak Alfeus. Jadi didasarkan atas anggapan bahwa Klopas dan Alfeus menunjuk kepada kata Ibrani yang sama, tapi diucapkan berbeda. Ya. Di sini sedikit saya bukakan data-datanya mengenai Klopas di Matius 10 ayat yang ketiga, di Markus 3 ayat 18, di sana Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Alfeus. Jadi Alfeus juga kata lain dari Kleopas atau Klopas, ya. Dan Lukas 6 ayat 15 mencatat demikian, dan di Kisah Para Rasul juga muncul nama ini Yakobus bin Alfeus. Nah, menariknya tentang Kleopas atau Klopas ini, nama Kleopas atau Klopas itu bisa diambil dari sudut pandang Yunani, bahkan dari sudut pandang Yahudi sangat minim. Jadi seolah nama ini dibuat, nama ini ada, tapi maknanya itu dari sisi Yunani. Ya. Sehingga orang di luar Yahudi, yaitu Yunani pada masa itu, bahkan budaya Romawi bisa mengenali siapa Kleopas ini dengan nama. Ya. Nah, yang mana menurut studi numerologi, kenapa diambil dari numerologi? Karena ini adalah representatif daripada pemahaman Yunani tentang nama Kleopas. Kleopas itu punya, ini maknanya ya, kepribadian yang analitis, kemampuan memahami, berpengetahuan, senang belajar, penuh dengan kesadaran. Saya sengaja buka studi ini karena mari kita lihat kenyataannya. Ya. Ada harapan ketika seorang anak diberi nama. Dan ketika diberi nama Kleopas, ya, berharap pasti orang tuanya sesuai dengan studi numerologinya. Anak ini menjadi analitis, anak ini menjadi pemaham, anak ini berpengetahuan, anak ini senang belajar, anak ini penuh kesadaran. Ya. Kalau dibilang nama tidak berarti, saya nggak setuju. Saya percaya bahwa setiap nama punya arti dan harusnya kita menjadi berarti dengan nama yang ditaruh kepada kita. Ya masing-masing setelah ibadah ini cari tahu nanti arti namanya masing-masing. Ya. Nah, semoga arti namamu sesuai dengan perjalanan hidupmu dituntun Tuhan. Karena untuk Kleopas di dalam Lukas 24 itu sudah lari dari tujuan. Ya. Karena dibilang analitis, dia menganalisa tetapi dengan sudut pandangnya sendiri, bukan dari sudut pandang Tuhan. Dibilang dia paham nggak paham juga. Dikatakan dia pengetahuan, ya memang punya pengetahuan. Disebut senang belajar, tapi juga akhirnya nggak paham. Karena apa?
Yesus ada bersama dengan dia, dia nggak sadar. Sementara nama Kleopas juga punya pengertian penuh kesadaran. Ya. Nah, ini masalah hati yang lamban tadi, ya. Nah, lanjutkan ke Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, ya, Yesus ini ya, saya orang yang eh, apa itu, bukan studi kata, apa, perbendaharaan. Saya punya perbendaharaan kata itu sebetulnya tidak banyak, ya. Bahkan saya punya kelemahan dalam menyusun kalimat yang empuk untuk didengar telinga, ya. Namun melihat banyak perkataan Yesus di Injil yang dicatat, ternyata Yesus juga apa adanya. Ya. Mungkin kalau di zaman milenial ini para gembala lebih dituntut untuk berkata yang lebih manis ya di dalam kalimat ini. Mungkin kalau zaman sekarang lebih cocok dengan kalimat kamu yang pinter dikit dong gitu kali ya. Ya. Karena saya pribadi di keluarga besar itu banyak yang bilang nggak suka dengan gaya saya ngomong. Ya. Tapi satu sisi saya bercermin kayaknya mereka bukan nggak suka dengan gaya saya bicara, tapi mereka yang nggak suka dengan kebenaran. Ya. Karena orang kalau udah nggak suka dengan kebenaran, mau gaya apa juga, apa yang lo ngomong nggak masuk. Ya. Karena Yesus juga gayanya ini parah loh ini. Lukas 24 ayat 25 sampai 27, Yesus nggak bilang begini, "Hai kamu, pinter dikit dong." Enggak, Yesus bilang begini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lu bodoh, Yesus bilang begitu. Ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus harus review balik lagi. Ya. Dan saya percaya ini cukup klimaks, karena Yesus biasanya satir itu kepada ahli Taurat, satir kepada para rabi. Tapi kali ini berurusan dengan murid-muridnya sendiri. Dia udah bukan satir lagi. Dia bilang, bodoh, kamu bodoh. Ya. Kamu bodoh karena lambannya hatimu. Ya. Saya nggak tahu lah ini mukanya Kleopas sama yang satu temennya kayak gimana. Tapi ini yang saya percaya, kontan saja harapan-harapan kedua murid yang salah ini itu langsung diresponi oleh Yesus dengan menegur mereka secara keras, ya, bahwa betapa bodoh dan lambannya hati mereka sehingga mereka tidak mempercayai perkataan-perkataan yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Ya, termasuk perkataan-perkataan Yesus pada para murid sebelum peristiwa penyaliban bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Informasi itu kan sudah diberikan. Ya. Saya kalau bukan menyesuaikan diri, pengennya sih 100% menyesuaikan dirinya kepada Yesus ya, bukan menyesuaikan dirinya pada budaya gitu. Kayaknya seru juga ya di mimbar gitu. "Hai kamu ular beludak," gitu ya. "Hai kamu orang bodoh," gitu. Coba nanti kalau khotbah begitu dibilang nggak bagus. Padahal Yesus begitu juga ngomongnya. Ya. Nah, Lukas 24 ayat 28 sampai 32. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu maksudnya Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Puji Tuhan ya, udah dibukain bodoh, masih nahan juga nih. Ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jemaat Tuhan, inilah pesan Tuhan buat kita, bahwa kebodohan dan kelambanan hati seperti yang terjadi pada kedua murid Yesus ini seringkali dialami banyak orang percaya masa kini. Banyak pemercaya yang larut dalam problema yang berputar-putar akibat asumsi mereka yang salah tentang Yesus. Dan harapan-harapan pribadi mereka tentang apa yang harus Yesus lakukan menurut pandangan dan menurut pemikiran mereka sendiri. Ini namanya main Tuhan-Tuhanan. Ya. Di mana tidak sedikit orang percaya pada masa kini yang berputar pada problema yang diakibatkan oleh asumsi mereka yang salah tentang Tuhan. Mereka pikir mereka kenal Tuhan, ternyata nggak jelas pengenalan mereka akan Tuhan. Dan akibatnya penuh dengan problema yang berputar-putar di sekitar hidup mereka. Nah, hal-hal yang seperti ini acap kali tidak sedikit membuat orang percaya mengalami rohani mandek, sulit bergerak maju. Bergerak maju tentunya ke tujuan yang Tuhan kehendaki. Bukankah menantikan Tuhan di Yerusalem, ya, bukannya menantikan seperti yang Tuhan perintah? Mereka malahan bergerak sendiri menuju ke Emmaus, tempat yang tidak dikehendaki Tuhan. Makanya saudara, ikut Tuhan itu konsisten penting. Ya. Saya melatih diri saya untuk konsisten. Ya. Maka dari itu gregetan gitu kalau ngelihat orang Kristen yang nggak konsisten. Punya pengharapan, ingin sampai pada apa yang dirindukan, tapi tidak hidup sesuai dengan jalan yang kesana tujuannya. Nah ini di pemandangan juga nggak enak. Yang repotnya satu hari berkutat pada problema yang mana sebetulnya masalahnya bikin sendiri. Nah, Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 35, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Ya, jadi mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi ketika mereka masuk, mereka dapat informasi ini. Nah, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Mengerikan. Ya. Kenapa mengerikan? Jangankan mereka gagal paham tentang apa yang Tuhan rencanakan di dalam karya Mesias, tapi mereka juga berhadapan langsung dengan Yesus yang menampakkan diri, mereka pun tidak mengenalnya. Ingat, selama 40 hari Yesus menampakkan diri, bukan penampakan. Kalau penampakan mereka bisa nggak kenal, karena aneh-aneh kalau yang namanya penampakan itu. Kalau ini menampakkan diri wujud biasa, ya, tapi itu juga nggak kenal. Kelambanan, ya. Tadi disebut hati yang lamban. Lamban ini seperti kemalasan yang sangat dinikmati. Lamban itu mengakibatkan miskin. Lamban itu mengakibatkan kelaparan. Lamban itu mengakibatkan kebocoran. Amsal dan Pengkhotbah membukakan hal ini sesungguhnya tidak hanya sekedar pekerjaan tangan yang lamban, tetapi juga efek dari hati yang lamban. Di mana tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban. Kalau hatinya lamban, orangnya juga pasti mengalami kemiskinan rohani.
Amsal 19 ayat yang ke-15 dikatakan orang yang lamban akan menderita lapar. Ya. Di sini bukan kelaparan rohani yang karena sebuah kerinduan, kecintaan akan Tuhan, bukan. Di sini kelaparan rohani karena kondisi di mana orang tersebut nggak pernah puas, karena harapannya adalah tentang dia ingin Tuhan berjanji, tentang janji yang dia mau Tuhan berjanji. Akhirnya lapar nggak habis-habis. Karena memang hati yang lamban itu mengerikan. Ngeri. Hati yang lamban itu gak konsisten. Hati yang lamban gak pernah sampai pada tujuannya. Hati yang lamban itu bilang dia mau diet, tapi makan dengan porsi kuli bangunan yang kelaparan. Gak akan pernah sampai pada tujuannya. Mengerikan. Tapi lapar terus, gak pernah kenyang. Hati yang lamban tidak pernah berkecukupan, makanya miskin. Hati yang lamban tidak pernah merasa cukup karena lapar yang edik. Pengkhotbah 10 ayat 18 disebutkan oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Bocor itu membuat apa yang tidak boleh masuk. Hati yang lamban itu memberi peluang hal-hal yang gak harusnya masuk dalam hidup Anda jadi masuk. Makanya jangan lamban. Terburu-buru jangan. Tapi lamban lebih parah. Di Alkitab gak ada itu slogan biar lambat asal selamat, gak ada. Kalau mau selamat harus seirama dengan Tuhan, bukan berlambat-lambat. Ya. Karena itu hati yang lamban itu menjadikan tidak mengerti cara kerja Tuhan. Lihat dah, Kleopas dan temannya. Mereka pernah dengar kok Yesus akan mati, bangkit pada hari yang ketiga, pernah disampaikan pesan itu. Ya. Tapi ketika Yesus mati bangkit, panik sendiri. Kenapa? Karena hatinya lamban. Berapa banyak orang percaya yang menyaksikan kesaksian karya Tuhan buat kehidupan orang-orang di sekitarnya, dari zero to be hero, dari minus sampai kemudian Tuhan angkat ke awan-awan, dari susah sampai kemudian berkelimpahan. Mereka menyaksikan itu, tapi karena hatinya lamban, karya Tuhan gak pernah nyampe dalam hidup mereka. Karena hati yang lamban menjadikan orang tersebut tidak mengerti cara kerjanya. Hati yang lamban menjadikan tidak menyadari penyertaannya. Sesungguhnya ada Tuhan yang menyertai tapi gak nyadar. Ya. Makanya gak pernah fokus untuk berjalan mencapai apa yang Tuhan sediakan. Semuanya bicara tentang gak mungkin. Disertai Tuhan dengan berpikir positif beda ya. Berpikir positif itu Anda menyemangati diri. Ya. Berpikir benar itu Anda tahu Tuhan menyertai. Dan Tuhan menyertai Anda dan saya tidak bisa take it for granted terhadap penyertaannya. Karena Allah itu menyertai untuk tujuan Dia, bukan untuk tujuan Anda dan saya. Ya. Jadi kalau kau semangat dalam pekerjaanmu, semangat di dalam rumah tanggamu, dan biarlah semangat itu bukan untuk tujuanmu, tapi karena tujuannya Tuhan. Dan lihatlah Tuhan menyertaimu. Ya. Apa yang kau kerjakan dengan dua tanganmu itu Tuhan buat jadi berhasil, itu penyertaannya. Apa yang kau rancang dalam pikiranmu, karena kau dipenuhi oleh firman, maka pikiranmu apa yang kau pikir itu juga yang Tuhan pikir. Makanya penyertaannya akan memampukan engkau dengan cara kerjanya untuk sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Tapi hati yang lamban
menjadikan kita nggak mengerti, menjadikan kita tidak menyadari. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan. Ini nggak pengumuman nih, kalian juga udah pada tahu lah. Saya hari Sabtu besok tuh ulang tahun. Biasanya menuju kepada hari ulang tahun itu saya punya rasa kedukaan yang unik. Ya. Karena ini yang saya paham bahwa setiap orang yang berulang tahun berurusan dengan umur dan usia. Secara angka umurnya bertambah, tapi secara usia kita berkurang karena sudah mendekati kematian kita. Dan evaluasi demi evaluasi biasanya 1 minggu terakhir semakin kuat. Saya mengkoreksi lebih dalam lagi. Saya nggak mau jadi bodoh. Saya nggak mau jadi lamban dari sisa hidup yang ada. Saya mau terjadi percepatan. Tidak hanya seirama dengan Tuhan, tetapi juga bisa mengalami apa yang disebut dengan akselerasi. Ya. Memiliki kecepatan penuh yang sama dengan tujuan Tuhan sampai. Karena itu, jangan pernah menjadi lamban. Ibrani 6 ayat 9-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Di sana tertulis supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, ya, untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik, ya, milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, ya, tapi jadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saya mau pastikan semua masih dengar suara dengan baik, ya. Karena di note saya ada low system resource, ya. May affect your audio quality di sini. Ya. Tapi saya pasti cek soundnya masih oke. Pastor dia bisa dengar saya masih? Baterainya low, handphone laptop. Oke. Nah, dari sana aja. Itu ada di belakangnya. Ya, kita lanjut dulu ya sementara sambil kita tambah power. Ya. Nah, Alkitab mengatakan jangan menjadi lamban. Ya. Dan untuk tidak menjadi lamban disebutkan menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman, ya, kesabaran dapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Maksudnya gini loh. Ini saya mau bagikan bahwa menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, ya, ini bicara tentang sukacita, ya, antusias, melakukan dengan ketekunan, ya. Karena tanpa sukacita, antusias, melakukan dengan ketekunan, kita nggak pernah sampai. Lalu kemudian disebut meneladani. Ya. Makanya di sana tertulis menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Seringkali ketika saya menasehati orang-orang yang saya ingin bantu mereka bisa seirama dengan Tuhan, kadang orang-orang di sebelah mereka ini yang jadi racun. Ya. Racunnya karena sebagai gembala, sebagai saudara seiman, saya melihat, mengamati bahwa orang ini punya potensi kok. Ya. Mampu kok dia, bisa disertai Tuhan pasti. Ya. Tapi seringkali racun di sebelah kanan kirinya bilang, ya dia akan beda, tidak sama, kemampuannya lain, ya. Spiritnya beda, Roh Kudusnya sama kok. Ya. Karena itu jangan menjadi lamban. Sukacita, antusias. Ya. Lakukan apa yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan dengan ketekunan. Dan teladani orang-orang yang sudah sampai pada rancangan-rancangan Tuhan yang digenapi dalam hidup mereka. Nah, jangan ragukan itu. Karena kecerdasan roh, saya menyebutnya kecerdasan roh. Ya. Karena kalau udah lamban biasanya jadi bodoh. Ya. Kecerdasan roh itu datang dari semangat menerima firman Allah. Kebodohan itu menyesatkan. Ya. Kebodohan itu menyesatkan jalan orang. Ya, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ya. Amsal 19 ayat yang ketiga mengatakan bahwa karena kebodohan yang disebabkan oleh hati lamban, ya, orang tersebut hatinya gusar terhadap Tuhan. Gusar terhadap Tuhan. Yang sesungguhnya hal yang gak perlu Anda dan saya gusar terhadap Tuhan. Karena apa yang kita mau gusarkan dari Tuhan? Karena Tuhan itu penjamin ya dan amin. Tapi kebodohan itu bikin kita gusar hati. Di Mazmur 85, di sana tertulis, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Wow. Mazmur 119 di sana tertulis demikian. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya. Kecerdasan roh itu datang dari semangat menerima firman Allah. Ya. Sampai di situ saya sampaikan pesan Tuhan ini. Dari aplikasi ini mungkin ada yang terhambat suara dan lain sebagainya, tetapi jangan takut, tetap semangat karena masih ada rekaman dari site yang berbeda, ya, yang tidak akan kehilangan suara yang baik. Mari kita berdoa.